Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bedah salah satu bukti paling menarik dari kasus yang jujur aja nggak ada habisnya dibicarakan. Apa sih yang sebenarnya terjadi di hari-hari terakhir Jeffrey Epstein? Pertanyaan ini kan yang bikin banyak teori konspirasi muncul ya. Tapi gimana kalau jawabannya itu sebetulnya ada di depan mata kita? Bukan dari gosip atau spekulasi, tapi dari tulisan tangannya sendiri. Nah, disinilah seorang psikolog forensik masuk. Dia yakin banget udah berhasil memecahkan kodenya. Menurut dia, coretan-coretan yang kelihatan yang ngawur ini sebetulnya adalah sebuah rencana besar. Rencana buat kabur. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dokumen utamanya. Kalau dilihat sekilas, ya ampun ini kayak coret-coretan acak aja kan? Tapi justru di tengah kekacauan inilah rencananya mulai kelihatan bentuknya. Tepat di tengah-tengahnya, ada 3 kata kunci. Mia in US, Missing in Action in the United States. Ini bukan sekedar tulisan biasa loh, ini semacam pernyataan niat. Langkah paling awal untuk menghilang. Dari tulisan MIA in US tadi, ada panah yang nunjuk kedua kata ini. Dua kata yang, wah, kalau di dunia penegakan hukum internasional ini bikin merinding. Red Notice. Ini dia petunjuk besar pertamanya. Jadi, apa itu Red Notice? Gampangnya ini peringatan dari Interpol yang disebar ke seluruh dunia. Nah, dengan nyambungin MI-GO sama Red Notice, Epstein itu seolah-olah udah mikir, oke, kalau gue hilang, pasti bakal ada perburuan internasional. Dan dia udah siap-siap cari cara buat lolos. Dari ide utama MIA tadi, rencananya mulai bercabang kemana-mana. Jadi ini bukan cuma soal menghilang gitu aja, dia mikirin cara motong semua ikatan, visa, akses ke bank, bahkan soal penjaga. Kelihatan banget kan, otaknya itu lagi memetakan setiap detail dan kemungkinan. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau mau kabur, kaburnya kemana? Nah, ternyata catatannya juga ngasih petunjuk soal ini, semacam peta buat kabur ke luar negeri. Dia nulis beberapa pilihan, misalnya Qatar atau Arab Saudi. Tapi yang paling menarik perhatian itu ini, Nigeria. Lihat deh sampai digaris bawahi dan dikasih tanda seru. Kenapa Nigeria? Mungkin karena negara itu punya perjanjian ekstradisi yang agak ribet sama Amerika. Dia juga nulis sesuatu yang kelihatannya seperti pemerintah aman. Ini makin memperjelas tujuannya kan? Dia lagi cari safe haven, tempat di mana hukum Amerika nggak bisa ngejar dia lagi. Oke, tujuannya udah ada. Terus gimana cara dia sampai ke sana? Nah, dari sini rencananya jadi lebih detail, lebih masuk ke logistik. Mulai muncul nama-nama, lokasi, sampai jenis transportasinya. Dia nulis Jet US Prop. Ini kayak catatan kecil buat dirinya sendiri, tapi penting banget. Soal yurisdiksi. Pesawat yang gue pakai buat kabur nanti dianggap properti AS nggak ya? Nah, yang bikin makin menarik, tulisan ini tuh ditambahkan belakangan, pakai tinta beda. Ini nunjukin kalau otaknya itu terus-terusan bekerja, menyempurnakan setiap detail. Lalu, ada gambar ini nih. Buat para ahli, ini jelas banget. Sketsa sebuah bandara pribadi. Dan lihat di atasnya, ada satu nama. Brad. Apa mungkin ini Teterboro, bandara pribadi terdekat dari penjaranya? Masuk akal banget loh. Kenapa? Karena nama Teterboro itu disebut sampai 7.000 kali di berkas kasusnya. Dia pasti hafal banget seluk-beluk tempat itu. Dan bukan cuma soal logistik, catatannya juga nunjukin sisi yang lebih gelap. Ada nama-nama kayak Mara dan Nicole ditulis deketan sama kata-kata yang jujur bikin ngeri. Gangster, memeras, menculik. Pertanyaannya jadi, ini ancaman yang dia takutkan? Atau justru alat yang mau dia pakai? Selain dokumen utama tadi, ada 2 catatan kecil lain yang jadi semacam bukti pendukung. Anggap aja kayak catatan kaki yang justru menguatkan rencana besarnya. Coba deh lihat catatan yang ini. Kalau dibalik, pesannya jelas banget. Keluar penjara sama dengan 10. Niatnya sih jelas ya mau keluar penjara. Tapi, angka 10 tuh apa artinya? Nah, ini yang sampai sekarang masih jadi misteri. Catatan terakhir ini kayak checklist yang bikin bulu kuduk berdiri. Pertama, selimut. Dan kita tahu dia punya banyak banget selimut di selnya. Kedua, AVR, kemungkinan besar ini audio video recorder alias kamera pengawas yang anehnya justru mati malam itu. Ketiga, Medi, ini mengarah ke teori kabur pakai transportasi medis. Dan semuanya ditutup dengan satu kata perintah, awas. Jadi setelah lihat semua ini, apa artinya? Catatan-catatan ini mungkin bukan bukti kejahatan, tapi ini kayak jendela.
Jendela yang ngasih kita intipan ke dalam pikiran seseorang yang lagi merencanakan langkah selanjutnya. Satu hal yang para ahli setuju, ini bukan tulisan orang yang udah putus asa. Jauh dari itu. Ini adalah hasil kerja pikiran yang sangat metodis, sangat terstruktur, pikiran seseorang yang yakin masih ada jalan keluar, dan dia lagi sibuk memetakan setiap langkahnya. Jadi, apa sebetulnya yang kita lihat di sini? Apakah ini sebuah rencana pelarian super rumit dari seorang dalang? Atau cuma fantasi orang yang udah terpojok? Atau ada hal lain yang belum kita tahu? Catatan-catatan ini memang ngasih banyak petunjuk, tapi jawaban pastinya, ya, mungkin terkubur bersama dia selamanya.